Halo semuanya, selamat datang di sesi ngobrol Finwan bareng pdaja.com. Nah, topik kita hari ini yang mau kita obrolin seru banget dan kena banget pasti buat kalian semua. Topiknya apa? Topiknya itu capek kerja cuman buat cicilan, bisa jadi kamu salah pilih pinjaman. Nah, bareng kita sekarang ada narasumber dari pdaja.com yaitu Bro Berto. Halo semua, halo teman-teman. Salam kenal ya, saya Berto dari pdaja.com. Jadi pdaja.com itu adalah bagian dari Bank Sahabat Sampurna. Ya, untuk lebih lanjutnya nanti kita ikutin obrolan ini. Dan yang penting adalah teman-teman buka dulu pdaja.com itu apa? pdaja.com ya. Sambil buka websitenya. Ya, bisa di handphone kalian juga. Oke, aku langsung lanjut aja nih ke topik Boleh. utamanya ya. Kenapa sih sekarang banyak orang yang ngerasa kerja keras tiap bulan, tapi gajinya tuh cuma habis untuk cicilan? Padahal kan niat awalnya mungkin baik, ambil cicilan untuk bisnis segala macamnya, mau buka usaha atau segala macam. Itu kenapa sih sebenarnya? Ya, jadi pdaja.com itu adalah platform digital perbankan dari Bank Sahabat Sampurna yang kita memfasilitasi untuk pinjaman pada para pelaku UMKM. Ya, nah pdaja.com itu kita pakai agunan ya, bukan nggak pakai agunan, kita pakai agunan. Jadi agunannya itu adalah berbasis properti ya, SAM, SAM SRS atau nggak pun SHGB. Ya, jadi itu adalah jaminan yang bisa kita terima di Pergunakan pdaja.com. sebagai jaminan. Nah, Baik. apa uniknya pdaja.com? Ya, jadi pdaja.com itu kita memberikan layanan yang namanya fasilitas PRK. Ya, jadi fasilitas PRK itu fasilitas yang sangat fleksibel, ya kan? Dan bunganya itu dibayarkan sesuai dengan pemakaian. Berarti bisa untuk UMKM, tentunya dengan jaminan bisa SHM, SHGB, SHMRS dan Bisa, segala macam. betul. Tentunya juga dengan bunga yang kompetitif ya Pak ya. Oh, bunga kompetitif. Nah, bunga nih, ini menarik nih kalau udah ngomongin bunga karena biasanya kalau mau ngajuin pinjaman itu hal nomor satunya pasti ngomongin bunga. Ya. Tuh kan, jujur aja nih, kan banyak nih orang yang main tanda tangan aja pinjaman segala macam, dia pokoknya taunya angkanya murah aja tuh bunga ya. Sebenarnya kan bunga tuh ada beberapa macam nih. Oke. Nah, yang dipakai PD aja tuh bunga jenis apa sih? Terus skemanya gimana Pak? Oke. Jadi kalau di PRK itu kita menggunakan bunga efektif. Oke. Oh. Mungkin kalau teman-teman taunya kan pinjaman kayak gini ya. Teman-teman cari pinjaman misalkan untuk buka usaha, terus dapat pinjaman jangka waktu misal 5 tahun. Terus selama 5 tahun itu kan teman-teman nyicil nih, ya kan? Nyicil selama 5 tahun, bayar pokoknya plus bunganya. Plus bunga. Nah, itu kita sering sebut namanya bunga flat. Nah, Oke. kalau bunga efektif, kita tuh pakai bunga efektif. Jadi bunga efektif itu kita berdasarkan dari pemakaiannya aja. Nah, tadi saya sebut namanya ada pinjaman angsuran ya. Pinjaman angsuran sama PRK tuh bedanya apa? Kalau teman-teman misalkan ngajuin pinjaman angsuran yang tadi saya bilang tenor 5 tahun, teman-teman ngajuin pinjaman 500 juta, langsung dapat duitnya 500 juta. Baik. Nah, kalau di PRK itu dapat pinjaman 500 juta, berbentuknya plafon 500 juta, Oke. ya. Nah, fleksibilitasnya di sini. Dari 500 juta misalkan teman-teman di bulan pertama cuma mau pakai 50 juta dulu. Baik. Ya. Misalkan contoh teman-teman mau renovasi. Mau renovasi itu kan teman-teman bayar mungkin pertama kali 50 juta dulu. Nah, teman-teman ambil duitnya 50 juta dulu dari plafon yang telah disetujuin. Bayar bunganya dari 50 juta. Sehingga sisanya 450 juta. Itu nggak jadi beban. Nah, inilah uniknya PRK, manfaatnya sangat besar karena jadi nggak jadi beban kan? Baik. Bener kan? Menarik. Jadi nih. lebih ringan kan bayarnya? Berarti kalau misal kita dapat 500 juta, yang kita pakai cuma 50 juta, anggap aja untuk sementara kita cuma bayar bunga di 50 juta tuh. 50 juta aja. 450 juta masih ada di tabungannya dari Bank Sahabat Sampurna. Si 450 juta nggak kena bunga? Nggak kena bunga. Nggak kena bunga. Nggak kena bunga dong. Cuma Kan nggak 50 dipakai. juta. Oke. Iya. Jadi ringan kan? Iya, ringan. Dibandingkan teman-teman dari 500 juta yang tadi yang pinjaman angsuran yang saya kasih contoh, padahal teman-teman hanya butuh pertama kali nih bulan pertama hanya 50 juta, tapi teman-teman sudah dibebankan 500 juta 500 duluan. juta, betul. Iya. Nah, ini solutif banget nih buat teman-teman nih. Jadi buat yang masih bingung untuk terkait modal kerja segala macam, ini menurutku solusi banget. Solusi banget karena apa? Karena biasanya kita tuh nggak seutuhnya langsung pakai uangnya ya Pak ya. Ya, kalau misal kita buat pakai produktif buat, ya. buat kegiatan produktif tentunya. betul. Misal kita pakai 50 juta dulu buat
Ya tadi balik lagi contohnya misal renovasi bayar di depan 50 juta, kita cuma bayar bunga di 50 juta aja. Betul. Ya, si 450-nya nggak usah harus bayar bunga. Betul. Mungkin nanti di termin selanjutnya kita harus bayar lagi, baru kita tarik lagi gitu ya Pak? Betul. Oke, ini seru nih. Seru banget. Nah, makin penasaran nih Pak. Aku boleh nggak sih dijelasin secara umum aja, mungkin kalau in detail kita jadi kayak kuliah nanti ya. Nah, aku boleh nggak dijelasin secara umum aja produk PRK dari pdaja.com tuh kayak gimana sih Pak? Terus menyasar ke segmen apa? Oke, PRK di kita itu, di pdaja.com itu tujuannya bisa multiguna. Jadi baik itu untuk produktif tentunya ya, para pelaku UMKM ataupun konsumtif. Konsumtif itu contohnya misalkan untuk biaya pendidikan. Baik. Nah, jadi fasilitasnya itu seperti kartu kredit lah ya, diberikan limit, terus habis itu tenornya tuh 12 bulan, nanti setiap 12 bulan akan bisa diperpanjang, ataupun kalau mau dilunasin juga bisa. Baik. Ya kan? Nah, dari situ, dari tenor 12 bulan itu, kita akan kenakan bunga sesuai dengan pemakaiannya aja yang ditarik. Oke. Jadi kalau misalnya dari tadi saya bilang 500 juta, tarik 50, ya dikenakan bunganya 50 juta aja. Kalau misalkan pakai 100, ya baru bayarnya 100 juta aja. 100 juta. Nah, itu yang akan membuat pembayarannya lebih ringan. Betul. Daripada pinjaman angsuran. Betul. Kayak gitu. Angsurannya juga jadi lebih ringan banget ya Pak ya? Iya, ringan banget. Gitu. Tapi misal nggak dipakai boleh nggak sih Pak? Misal aja. Dalam proses pengajuannya ternyata belum dibutuhkan gitu. Misal dalam periode 12 bulan belum dipakai, itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Atau misal in case ternyata di bulan pertama kita langsung butuh si 500 jutanya. Bisa juga. Di bulan kedua mau balikin 500 juta, jadi kan bulan kedua nggak usah bayar bunganya. Betul. Bisa juga. Oke. Jadi bisa diambil, bisa dibalikin lagi sehingga tidak bayar bunganya. Nah, ambil sebagian bisa, balikin sebagian bisa. Itulah fleksibilitasnya. Baik, nah di sini buat teman-teman yang pelaku UMKM yang lagi nyari pinjaman yang bunganya murah dan fleksibel, kami rasa pdaja.com ini menjadi salah satu solusi yang bagus banget. Yaitu tadi fleksibilitasnya yang benar-benar menjadi poin utamanya. Ya, in assume misal kita punya hutang 500 juta, kalau misal kita nggak pakai, kita nggak bayar bunga kan ya? Betul, tapi kita punya fasilitas kan? Tapi kita punya fasilitas. Ya, tiba-tiba kita mau pakai bisa kan? Bisa, jadi kalau misalkan tiba-tiba ada kebutuhan proyek besar, pakai boleh. Oke, seru. Nah, saya mau sedikit jelasin nih buat audiens semua yang masih bingung. Di sini saya mau kasih tahu juga kalau misal kami dari Finloan Indonesia ini merupakan salah satu pioner loan agregator di Indonesia. Jadi kami pionernya. Tugas kami itu sesederhana, kami itu menjadi jembatan dari customer menuju fasilitas pinjaman nih Pak. Fasilitas pinjaman yang bagaimana? Tentunya fasilitas pinjaman yang bijak. Tapi tidak hanya sampai situ aja, kami juga ya seperti ini, kami juga rutin melakukan edukasi terkait pinjaman. Karena memang banyak sekali audiens di Indonesia yang mungkin kurang begitu familiar dengan bahasa-bahasa yang biasa kita lakukan sehari-hari nih orang bank ya, bahasa-bahasa pinjaman. Makanya kolaborasi Finloan dengan pdaja hari ini bukan sekedar business collaboration ya Pak, kita juga mau memberikan solusi dan edukasi bagi masyarakat terkait kebutuhan pinjaman yang tepat sasaran tadi. Itu menurut Bapak sendiri sebenarnya gimana sih Pak cara mengelola si PRK ini biar enak tuh Pak? Karena pasti mungkin ada beberapa pertanyaan, si pelaku usaha tuh ragu melakukan pinjaman karena takut kesulitan bayar segala macam. Ini menarik banget nih buat aku nih. Jadi menurut Bapak cara pengelolaannya yang paling bagus tuh gimana tuh Pak? Oke, tentunya ini baik lagi kepada para pelaku usaha ya. Kalau pelaku usaha kan dia harus mengukur dari kemampuannya dia sendiri. Betul. Nah, karena di PRK ini fleksibilitasnya tinggi, terus pembayarannya kita hanya sesuai dengan pemakaiannya saja. Betul. Jadi pasti sudah bisa mengukur dari si calon nasabah tersebut. Nah, terus yang kedua juga harus punya tujuan nih, ya jangan sampai utang tapi nggak punya tujuan yang jelas. Iya, harus punya tujuan jelas. Mau buat apa gitu ya kan? Kalau memang buat produktif, misalkan mau buka cabang, misalkan restoran mau buka cabang baru, atau ya kan pengembangan bisnis ya kan? Atau nggak misalnya ada project lain ya kan? Penambahan modal kerja, nah itu bisa. Yang penting punya tujuannya. Jadi biar nggak jadinya nanti terlilit hutang ya. Betul. Terlilit hutang jadi malah bahaya nggak bisa bayar kan? Iya benar. Gitu. Nah, aku ada sedikit pertanyaan menarik lagi nih Pak. Tadi kan kita bahas-bahas
tujuan pinjaman yang sifatnya konsumtif itu apa sih Pak? Oh, konsumtif itu contohnya ya kayak misalkan untuk pendidikan. Nah, banyak tuh di tempat kita juga mereka pinjam untuk pendidikan anaknya maupun diri dia sendiri. Misalkan dia mau ngambil S2, S3 itu ada. Ataupun pendidikan buat anaknya itu juga bisa. Oke, berarti buat pendidikan bisa ya Pak? Bisa buat pendidikan. Ataupun juga misalkan untuk yang sakit, ya kan, ke rumah sakit itu juga bisa. Itu kan bisa konsumtif bisa aja, ya. Betul. Konsumtifnya masih positif lah ya. Masih positif, betul. Kayak gitu kurang lebih. Oke, berarti dari si konsumtif bisa ada pinjaman ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan konsumtif maupun kegiatan usaha produktif. Ya. Oke, mungkin aku akan lanjut ke section Q&A nih Pak. Jadi kita juga udah live Instagram di sini. Mungkin kita bakal bacain beberapa pertanyaan yang masuk di live Instagram ya Pak. Boleh. Oke. Teman-teman udah buka belum pdaja.com? Nah, di situ juga saya motong lagi di pdaja.com itu teman-teman bisa tahu juga kira-kira limit yang bisa diberikan tuh berapa. Ya, jadi tinggal input di situ alamat tempat tinggalnya. Nanti kita punya database akan mengolah, terus habis itu kita bisa kasih informasi kira-kira pinjaman. Tapi tentu ada beberapa pertanyaan lagi ya, ada beberapa pertanyaan, terus nanti teman-teman isi aja. Nah di situ kira-kira bisa dapat limit pinjaman berapa. Wah menarik nih. Menarik. Kita sebelum ngomongin Q&A nih, di websitenya pdaja.com kita bisa lakuin apa aja tuh Pak? Bisa ngetes apa aja? Kayak tadi kan limit pinjaman kita bisa lihat di sana. Bunga bisa Pak? Bunga ada simulasinya juga. Ada simulasinya juga. Oke. Dan kita juga banyak artikel-artikel untuk literasi keuangan juga kayak gitu. Dan ada penjelasan PRK-nya lebih detail, bisa dibaca di sana. Gitu. Jadi semua informasi terkait pdaja.com ada di website ya? Ada dong. Ingat nih websitenya? Lengkap. Nah, websitenya pdaja.com, nggak pakai spasi. Langsung bisa dibuka, di handphone juga bisa ya Pak? Bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di Instagram nih. Yang pertama dari Mutelipa, @Mutelipa. Kalau Instagram harus bacain @nya ya. @Mutelipa. pdaja.com bisa buat personal juga atau khusus untuk usaha aja nih Pak? Bisa untuk personal, berarti pengajunya adalah pribadi ya. Pribadi, betul. Nah, badan hukum pun juga bisa, PT, CV itu juga bisa. Oke, berarti kalau misalkan pelaku usaha UMKM yang sifatnya personal itu bisa ajuin ya Pak? Syaratnya apa aja sih Pak kalau untuk personal? Syaratnya, itu satu, data dirinya dia pasti ada, tujuannya dia punya, dan juga punya jaminan. Oke, gitu. Perlu dan tentunya punya income ya, karena ya, kan harus ada untuk penting. pengembalian bunganya, gitu. Ya kan? Izin-izin usaha perlu apa? Gitu? Kalau izin-izin usaha, misalkan perorangan ya kita lihat dari NIB. NIB harus ada. Ya, itu sekarang bikin NIB kan gampang. Gampang, betul. Dan bikin pasti NIB. pelaku usaha juga diminta ada NIB-nya. Betul. Kan, gitu. Kalau dia pelaku usaha online, gitu bisa Pak? Bisa ya Pak? Bisa. Nah, jadi jangan ragu nih buat ngajuin pinjaman PRK di pdaja.com. Ada lagi nih pertanyaan kedua nih Pak, ini juga seru nih. Dari @mutiaff. Limit pinjamannya berapa aja? Jadi dia nanya, mungkin pertanyaannya dia mau nanyain limit pinjaman nih dari pdaja.com ini bisa berapa nih Pak? Oke. Pinjaman kita itu starting dari 250 juta. Start 250 juta. Start 250 juta. Terus habis itu nanti kita akan assess juga atau enggak kita lihat dari nilai jaminannya. Oke. Gitu. Jadi kita akan lihat nilai jaminan, terus habis itu kita lihat juga dari gimana sih perputaran uang di usahanya, bisnisnya. Itu juga pasti akan kita lihat. Nah, gitu. Oke. Mungkin aku rekap ya, berarti dari collateral value itu penting ya Pak? Penting. Collateral value sama perputaran uang di bisnisnya. Ya. Jadi teman-teman yang punya bisnis dan merasa bisnisnya profitable, mau pengembangan bisnis dan segala macamnya itu bisa banget ngajuin pinjaman di pdaja.com ya Pak? Betul. Nomor 3 dari @okibapuk. Wah, namanya ini bagus banget namanya. Pertanyaannya, bunga harian tuh beneran hemat ya? Emang bisa fleksibel kayak gitu? Oke, mungkin aku sedikit gambarin gini Pak. Kami, termasuk saya, itu sangat awam dengar kata-kata bunga harian. Sangat awam juga dengan kata-kata bunganya fleksibel. Karena kan ya saya masyarakat biasa gitu yang belum pernah ngajuin PRK. Nah, itu tuh gimana sih Pak? Emang bisa se-fleksibel kayak gitu tuh kenapa sih Pak? Oke. Jadi kalau dari penjelasan saya tadi di awal, fleksibelnya itu satu ya, bayar bunganya sesuai dengan pemakaian. Nah,
Terus teman-teman, kalau misalnya tadi yang saya bilang, dari 500 juta udah ditarik 100 juta, yang dibayar 100 juta aja. Oke. Nah, terus hari keduanya teman-teman balikin 50 juta. Oke. Berarti kan pinjaman tinggal sisa 50 juta. 50 juta. Nah, bayarnya dari yang berapa? Bunga hanya bayar dari si 50 juta. 50 juta hari kedua. Oke. Nah, itu kan fleksibel kan? Iya, iya. Kan jadi iya. sangat ringan kan? Tidak Betul, memberatkan betul, kan? betul. Nah, itu adalah fleksibilitas kita. Nah, jadi bayarnya dihitung dari bunga harian. Naik turun bisa, ya kan? Karena uangnya yang dari teman-teman pakai kan keluar masuk kayak gitu Oh, kan ya. itu memungkinkan ya, Pak? Mungkin kan? Misal saya pakai untuk kegiatan produktif hari ini 80 juta let's say. Oke. Besok ternyata saya dapat pembayaran dari klien bla bla bla, saya bayar lagi 80 juta, itu bisa? Tuh, bisa. Kalau Bapak bayar Oke. 80 juta lagi, berarti kan nol ya jadinya ya? Nol. Nggak bayar bunga dong. Oh. Enak kan? Oke. Ya kan? Iya. Nah, itu jadi kita hitungnya harian. Hitungannya Hitungnya harian. ya kan? Jadinya nol. Jadi nggak usah bayar apa-apa, nggak ada beban gitu kan? Baik. 3 hari kemudian tiba-tiba ada project lagi butuh duit, ya kan? Tinggal ambil lagi tuh. Ambil Oh, lagi. Iya. Kalau misal uangnya udah balik, taruh lagi. Taruh lagi. Biar bunganya nol lagi. Iya. Kalau ini dilakukan dengan bijak, pasti sangat menguntungkan. Betul sih. Ini saya udah ada gambaran nih Pak, secara garis besarnya. Misal gini, saya pelaku usaha, modal sedang habis gitu ya. Sedangkan saya harus beli bahan baku produksi. Saya pakai dulu nih uangnya, besok pasti bayar, saya langsung bayar. Berarti kita cuma bayar bunga harian sampai dengan saya bayar lagi gitu ya Pak? Betul. Ini menarik banget nih Jadi teman-teman. kalau bisa dibilang nih kayak standby loan ya. Iya, ada istilah standby loan. Standby loan ya, ada standby loan. Standby loan. Oke. Nah ini menarik juga nih. Sebelum nanya lagi, nanti buat yang ketiga masuk dulu ke pdaja.com ya. Langsung pinjam di situ. Kakak Mute. Nah pertanyaannya, cover area pdaja.com itu sampai mana aja sih? Oke. Bank Sahabat Sampurna itu sebenarnya mempunyai 20-an cabang ya, 21 cabang. Tapi memang kalau pdaja.com itu kita cover area kita masih di Jakarta, Jabodetabek, Bandung dan Surabaya. Oke. Ya, tapi teman-teman yang ada di luar itu kalau memang misalkan ada silakan bisa masuk. Terus mau pengajuan silakan, nanti kita akan dibantu sama teman-teman Bank Sahabat Sampurna yang ada di cabang-cabang terdekat. Oke, berarti buat sementara coverage areanya Bank Sahabat Sampurna ada di Jabodetabek. pdaja.com ya. Oh ya, pdaja.com-nya ya. Nah. Jabodetabek, Bandung dan Surabaya. Di luar area itu kita bisa ajuin. Kita bantu dengan nanti kita akan disupport sama teman-teman cabang dari Bank Sahabat Sampurna yang terdekat. Nah, oke, bro, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini juga Oke, seru nih pertanyaannya siap, bro. nih. Dari ADTYMHRDK. Wah, nih pertanyaannya gini, semua latar belakang bisnis bisa ngajuin apa enggak? Oke, sebenarnya kalau untuk latar belakang bisnis bisa, yang penting legal ya bro. Oke, betul. Yang penting bisnisnya legal. Bisnisnya legal ya kan, nah itu bisa untuk pengajuan ke pdaja.com. Oke. Berarti selama bisnisnya legal bisa aja ya. Ya. Kan ada beberapa tempat mungkin dia cuma membatasi segmen. Kalau di pdaja.com aman ya Pak. Ya. Selama legal. Iya, selama legal ya. Legal dan pasti kan kita akses tuh dari Betul. jaminannya ya kan. Terus dari kemampuan bayarnya, berarti kan dari income. Itu ya. Bisa. Nih buat Bro Adit yang nanya bisnisnya legal nggak? Legal sih harusnya sih. Nah ada pertanyaan lagi nih Bro. Kalau aku punya properti bisa langsung aku ajuin PRK nggak? Lalu gimana caranya? Nah ini juga menarik. Selama kami Finloan berdiri banyak sekali ternyata ya Pak. Ternyata banyak sekali customer kami yang kesulitan mencari akses. Kesulitan mencari akses. Kalau saya mau ajuin KPR ke bank ini lewat mana ya? Kalau ngajuin PRK lewat mana ya? Oke. Karena jujur di 2024 2025 ini orang sudah malas ke bank fisik kan? Oh iya, Nah, semua serba digital ya. Semua serba digital. Kalau ke pdaja.com lewat mana nih bro? Bisa buka websitenya pdaja.com, ya kan? Nah di situ ada WA-nya. Nah bisa klik di WA-nya, ya kan? Langsung ya? Ya. Tapi kalau misalkan mau nanya-nanya ke Finloan, ke Bro Arif, boleh Bisa, aja, bisa. ya kan? Nanti- Jadi banyak akses tuh. Betul, nanti kami langsung arahin ke tim sales dari pdaja.com. Pokoknya yang cepet deh. Oh, kan? cepet. Langsung. Nah, mungkin kalau tadi nanya gimana caranya,
kita sedikit kasih tahu persyaratannya mesti di-prepare deh. Persyaratan. Buat apa persyaratan awal? Oh, maksudnya persyaratan secara ininya ya, apa namanya? Dokumennya ya. Betul. Oke. Dokumennya yang pasti misalkan dia kalau misalkan KTP, KK itu standar ya. KTP, KK, akte nikah itu dokumen untuk pribadi. Normal ya. Normal. Nah, kalau untuk dokumen jaminannya tentunya siapin fotokopi SIM-nya dulu ya kan. Oke. Jadi fotokopi SIM-nya, terus kalau misalkan kita juga minta geotagging itu apa namanya titik yang di Google itu ya, titik jaminannya ya, titik jaminannya sama alamatnya. Terus habis itu juga ada foto rumahnya, foto jaminan kita minta. Kalau dari usahanya kita minta biasa laporan keuangan, ya kan, sama ada rekening koran ya, rekening koran. Berapa bulan Pak biasanya mintanya Pak? Biasanya minimal sih 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Oke. Itu untuk persyaratan dokumen. Persyaratan dokumen. Ya. Itu Bro Oki. Jadi persyaratannya sebenarnya aku bisa bilang persyaratannya simpel sih Pak ya. Simpel, itu standar semuanya. Simple. Apalagi peminjaman kayak begitu. Terbantu dengan adanya website si pdaja.com ya Pak. Jadi kita bisa langsung dapat simulasi kira-kira dapat pinjamannya berapa, begitu ya? Oh iya, di website pdaja.com bisa kita lihat simulasinya. Tag pakai geotagging aja, lokasi jaminannya, foto rumah segala macam, foto jaminan, nggak harus rumah kan Pak? Nggak harus rumah kan bisa apartemen, ruko ya. Nanti langsung bakal dapat nilainya berapa. Nah, ada yang nanya lagi nih, Ben Estetik. Wih, namanya bagus banget. @Ben Estetik. Kalau mau lihat tabel angsuran PRK bisa lihat di mana? Oh, tabel angsuran PRK sebenarnya gampang, simple ya. Jadi kalau misalkan kan kita bukan pinjaman tetap yang setiap bulan mesti bayar fix kan ya. Betul. Jadi sebenarnya bisa dihitung. Misalnya contoh, rate kita kan mulai dari 12% setahun, berarti 1% per bulan. Mulai ya, saya bilang ya. Nanti tergantung dari assessment ya. Betul. 1% per bulan. Berarti kan kalau dibagi 30 kurang lebih 0,03. Iya, 0, ya? Something sebulan. 0, something. Nah, kalau pakai 50 juta bisa dihitung aja sendiri berapa tuh? Kali 0,03. Coba hitung aja. Berarti cara hitung bunganya si 50 juta dikali langsung bunga hariannya 0,0 something itu. 0,0 something. Murah banget banget ya. Sebenarnya kalau misal dia mau lihat tabel angsuran PRK tuh nggak harus seribet itu sih Pak ya. Nggak harus seribet itu. Bisa ngitung manual sendiri juga bisa. Hitung sendiri bisa. Hari ini pakai berapa, hari ini pakai berapa. Tapi kalau misalkan pengusaha kan udah sibuk tuh. Karena itu udah tersistem. Di rekening udah tahu kan. Betul. Ada pertanyaan lagi nih. Masih banyak ya? Masih banyak Pak. Masih banyak. Ada pertanyaan dari ini menurut saya seru. Kalau jaminannya atas nama suami, bisa nggak Pak? Atau harus atas nama pribadi? Oh, berarti yang pengajuannya atau calon nasabahnya adalah istrinya. Istri misal, pasangan. bisnis punya istri, yang ngajuin istri, tapi jaminannya punya suami. Boleh. Bisa itu. Jadi jaminan atas pasangan yang sah ya? Yang sah. Pasangan yang sah. Yang sah. Secara hukum. Ya, itu bisa. Bisa ya? Iya. Selama nggak ada pisah harta bisa? Selama nggak ada pisah harta bisa. Bisa ya? Iya. Tuh. Dan memang harus kan, karena secara hukum kan menjadi harta hak bersama. Iya. Nah, ini buat Devani SL, nggak tahu sih ini perempuan atau laki-laki. Oh, udah mau pakai punya suaminya nih kayaknya ya? Mau pakai punya suaminya nih, kacau nih. Ngomong dulu sama suami. Terus dia nanya lagi nih Pak, PDAja ini sudah berdiri sejak kapan, lalu dikelola oleh bank apa ya? Sudah terdaftar di OJK belum? Oh, pdaja.com itu secara platform kita sudah dari tahun 2018. Ya kan? Nah, kita itu under atau kan di bawahnya dari Bank Sahabat Sampurna. Jadi kita bagian dari Bank Sahabat Sampurna resmi. Dan Bank Sahabat Sampurna itu diawasi sama OJK. Oke. Jadi ini resmi. Jadi jangan takut, no worry, ya kan? Aman. Berarti jangan takut buat ngajuin di pdaja.com. Jadi pdaja.com tuh unit bisnisnya Bank Sahabat Sampurna. Betul. Oh, kan kita platform digitalnya. Platform digital pinjaman, ya kan, dari Bank Sahabat Sampurna. Ini yang dari tadi nanya udah visit belum ke websitenya nih? Websitenya tuh pdaja.com, nggak pakai spasi. Coba dicek dulu di situ. Pasti udah ada tuh keterangan pdaja.com dan lain-lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan lagi Pak. Oke. Seru. Dari Via Aisyah, Via Aisyah. Kalau pebisnis harusnya omset berapa ya buat ajuin pinjaman? Mungkin dia nanya
berapa sih Pak omset yang menurut bank itu bankable untuk ngelakuin pinjaman? Oke, jadi saya nggak bisa ngomong secara precise ya kan, omsetnya berapa, karena kita juga harus compare sama kewajiban dia. Betul nggak? Benar, rasio ya. Betul, berdasarkan rasio. Jadi saya nggak bisa ngomong kalau misalkan, tapi misalkan contoh kalau pinjamannya misalkan 250 juta, ya kita akan lihat itu untuk pinjaman 500 juta, berarti kalau 0,03 kurang lebih berapa tuh sehari? 150 ribu ya? Iya, 150 sampai 200 ribu. Sebulan mungkin berapa? Bener nggak sih itu 150 ribu? Betul. Ya? Kali 30, 4,5 ya 4,5 juta. Ya, 4,5 juta kan kalau dihitung omset ya tergantung dari bisnisnya masing-masing. Betul. Ya kan? Profit marginnya berapa? Besarannya berapa besarannya ya? berapa kan? Gitu. Kayak gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong precise secara omset berapa gitu. Iya benar-benar. Nih, jadi buat Via Aisyah, ada baiknya kita konsultasi dulu ya Pak boleh, ya, dari tim pdaja.com karena pengajuan loan itu sebenarnya banyak aspek tentunya. Betul. Nggak cuma omset, pasti kebutuhannya berapa, collateral value, slip checking segala macam. Banyak aspek di situ. Jadi langsung aja ke websitenya pdaja.com tanpa spasi. Di situ nanti langsung bisa WA ya Pak ya, ada kontak WA ke sana. Ada kontak WA. Langsung ajuin ke sana, bisa juga konsultasi sama tim sales dari pdaja.com di sana ya Pak. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Yes. Lagi-lagi namanya singkatan @ADTYMHRDK. Buat pebisnis lebih oke pilih PRK atau pinjaman angsuran? Nah, ini menarik. Setahu Arif nih, PRK itu kan pinjaman rekening koran yang mana seperti yang kita omongin tadi cuman bayar bunga dari pemakaian, betul kan? Kalau si pinjaman angsuran tuh pinjaman kayak kredit investasi ya Pak, installment ya, modalnya installment ya. Jadi bayar pokok plus bunga tapi dari total keseluruhan plafon pinjaman, betul gitu ya Pak? Betul. Nah, menurut Bapak nih lebih oke yang mana Pak? Kita ngomongin scale usaha UMKM ya. Scale usaha UMKM. Menurut Bapak gimana Pak? Ya balik lagi tergantung. Kalau misalkan PRK itu kan punya fleksibilitas tinggi, ya kan? Tapi juga harus punya kedisiplinan yang tinggi. Artinya, ya kalau memang uang itu tidak dipakai ya lebih baik taruh di rekening saja. Jadi dia tidak terkena bunga. Betul. Ya kan? Kalau saya sebagai pelaku usaha, mungkin saya akan prefer PRK karena bebannya di awal tuh tidak berat. Ya kan? Hanya bayar yang dipakai aja kan? Bayar yang dipakai aja. Berarti lebih prefer kalau menurut Bapak PRK ya? PRK. Tapi kalau misalkan kayak kredit konsumtifnya misalnya beli mobil itu pasti nggak bisa pakai PRK. Itu pasti pinjaman angsuran. Ya kan? Betul. Ya balik lagi, bisa dikonsultasiin aja ya Pak ya? Bisa. Nah, bisa juga konsultasiin itu ke kami, ke Finloan. Nah, tadi baru ngomong, ke Finloan juga bisa gitu. Nah, karena kami pasti akan kasih suggestion terbaik buat customer-customer kami. Kami bakal kasih preferensi dan pandangan-pandangan bisnis yang kami tahu selama ini. Mungkin sebenarnya menariknya di sini Pak, kadang-kadang pelaku usaha itu menganggap oh ini lebih baik. Ternyata misal setelah ikut live ini, oh ternyata PRK lebih menarik ya segala macam. Nah, bisa. Kami juga pasti bakal sajiin semua hal terkait detail pinjaman. Balik lagi menuju pinjaman yang lebih bijak tadi. Betul. Nah, Pak ada yang nanya lagi nih Pak. Pertanyaannya tapi menarik sih Pak. Jaminannya bisa apa aja? Jaminannya bisa apa aja? Mungkin tadi kan kita jelasin SAM, SMRS. Oh iya. Bentuk jaminannya nih Pak. Bentuk jaminannya. Satu, rumah. Kalau SAM, SAGB, SAMSRS itu kan adalah suratnya ya. Betul. Suratnya ya, sertifikat hak milik kayak gitu. Tapi bentuk jaminannya satu rumah bisa. Rumah bisa. Ruko. Apartemen. Gudang juga bisa di kawasan pergudangan. Gudang di kawasan pergudangan. Ya. Kios kita belum bisa. Ruko tapi IMB-nya kios. Ruko tapi kan SAM. Iya, ada surat SAM kan? Kios, dia ruko tapi satu lantai, bukan kios kan? Kalau kios kan biasanya yang ada di pasar-pasar. Berarti mengacunya gitu ya. Ke bentuk jaminan ya Pak? Bentuk jaminan. Kalau biasa kios, katakan kios bentuknya seperti ruko yang ada di pinggir jalan, terus dia SAM, bisa aja. Walau IMB-nya kios? IMB-nya kios. Enggak, SAM-nya kan pasti kerja. Kalau definisi kios yang ada di kita tuh kios yang ada di pasar, ada di mall gitu. Karena belakangan kami dari Finloan tuh dapat beberapa case yang menarik nih. Kayak di salah satu perumahan rukonya itu tulisannya bukan ruko tapi gedung.
Gedung. Atau gedungnya tulisannya ruko. Ada yang lebih lucu lagi, rukonya tulisannya kios. Rukonya tulisannya kios. Oh, saya baru dengar nih. Iya. Pengajuan IMB-nya. Backstory-nya kami nggak tahu apa, cuman kan itu menjadi suatu. Tapi suratnya apa? SAM. SAM. Oh ya. Tapi kios. Ya, di pinggir jalan kayak gitu kan. Biasanya kalau ruko itu kan SAGB ya. Oke, SAGB kan? Bisa. Tapi bentuknya IMB-nya kios. Ya. Nah, mungkin dari pdaja.com kita bisa bicarakan nanti ya. Bisa, Yang penting bentuknya rumah bisa, ruko bisa, apartemen bisa, gudang di pergudangan bisa. Gudang di kawasan pergudangan. Ada yang nanya lagi nih, Finloan bisa bantu kah? Pasti bisa dong, kita pasti bisa bantu. Kami dengan senang hati akan membantu customer-customer kami mendapatkan pinjaman yang paling bijak buat kalian. Karena prinsip awalnya kami happy banget kalau misal customer kami yang bisnisnya juga ikut berkembang karena pinjaman yang mereka ambil melalui kami. Betul. Enak, jadi kami belajar dan kami juga bisa melihat secara lebih luas lagi gitu scope bisnisnya, karena basically kita semua ex-bank ya Pak, bukan pebisnis kan. Jadi kalau lihat dan analisa bisnis orang tuh happy banget. Happy banget gitu. ya. Pak, ada pertanyaan lagi. Oke. Satu lagi terakhir ya, dari @Maximilian Kevin C. Di Sampurna atau di pdaja.com kali ya Pak, toleransi BI checking yang bisa diterima itu seperti apa sih Pak? Oke, toleransi di BI checking itu kita satu, tentunya slicknya harus bagus ya, BI checking Slick ya, oke. Slick atau nggak BI checking itu kan harus bagus. Yang kedua, kita akan lihat case by case. Kalau memang dia ada yang kurang bagus, misalkan masih di call 2, di unsecured loan untuk beberapa untuk beberapa amount ya kan, amount kecil kita masih bisa. Gitu. Unsecured loan itu yang jadi kategorinya kartu kredit, KTA, ya. Paylater, betul. Paylater. Ya. Sekarang tuh marak banget case paylater nih Pak. Menurut saya nih, daripada ambil paylater buat bisnis, mendingan langsung PRK aja ya Pak ya? Oh iya, kan ya kurang lebih konsepnya sama lah ya. Sama, bayar sesuai dengan pemakaian. Betul, bunga lebih ringan juga. Betul. Dan yang paling penting diawasi oleh OJK kan? Iya dong Pak. Kalau paylater ya oke lah, tapi kalau telat bayar nanti ditelepon ribet lah. Iya kan? Nih, sambil nunggu kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh nih, langsung aja visit website di pdaja.com. Ini saya juga lagi buka nih sebenarnya. pdaja.com. Menarik banget websitenya. Saya nggak nyangka sih dia bisa kasih gambaran simulasi kayak gitu. Oh iya. Kayaknya ini website buat ngajuin PRK paling enak deh Pak. Oh iya? Ya, cobain. Buka di pdaja.com karena easy to use. UI UX-nya enak ya? Iya, ini pasti websitenya mahal. Tapi cobain deh, buat pelaku bisnis mungkin yang udah pernah nyobain PRK di tempat lain atau punya pinjaman PRK sebelumnya, itu cobain websitenya pdaja.com sambil ngajuin takeover bisa juga kan ya Pak ya? Bisa. Takeover, karena di sini pengajuannya gampang banget, sederhana banget, nggak ada tuh yang namanya ketemu apa ya, ribet-ribet kayak gitu, nggak ada. Websitenya bagus gitu. Saya happy kalau websitenya bagus. Nah, jadi tidak hanya kalau bicara slick checking sebenarnya itu satu aspek. Betul, itu satu aspek yang mungkin menjadi pintu ya Pak buat kita ngajuin. Tapi balik lagi, better dikonsultasiin langsung ke tim pdaja.com. Karena pasti akan dikasih arahan. Boleh juga konsultasi lewat kami, nanti kami akan bikin summarize arahan dan lain sebagainya buat ini. Nah, udah habis waktunya Pak. Udah habis nih waktunya. Mungkin sekian aja live kita bareng pdaja.com hari ini. Mungkin closing statement dari Pak Berto, silakan Pak. Closing statement saya, teman-teman, jadi manfaatkan PRK yang ada di pdaja.com ya, manfaatkan untuk bisnis teman-teman supaya bisa lebih maju lagi ya, karena fleksibilitas kita, bunga harian yang kita berikan itu cukup membantu untuk teman-teman untuk berkembang usahanya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, bisa masuk ke website, atau bisa ngajuin melalui Finloan.
Sementara kita belum punya website yang kayak pdaja.com, tapi bisa langsung ke Instagram kami @finone.id ya. Di sana bisa klik langsung di bio kami, nanti langsung masuk ke WhatsApp chat ke Ada kami WhatsApp ya. chat juga ya. Gitu. Oke, Bapak, terima kasih atas kehadirannya sore Thank ini you. di kantor kami. Semoga menjadi solusi yang sangat baik buat semua yang nonton. Thank you, Bapak. Thank you.